Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rizal Farhan. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai profesi CPA. Kegiatan kantor akuntan publik. Yang pertama ada jasa akuntansi dan pembukuan untuk menyusun laporan keuangan. Lalu yang kedua ada jasa perpajakan untuk menyiapkan SPT pajak perusahaan dan perorangan. Lalu yang ketiga ada jasa konsultasi manajemen untuk mengoperasikan bisnis secara lebih efisien. Lalu yang keempat ada perencanaan keuangan. Dan yang kelima ada penilaian usaha. Yang keenam ada akuntansi forensik. Dan yang terakhir yang ketujuh ada audit internal outsourcing. Struktur kantor akuntan publik dipengaruhi oleh 3 faktor. Yang pertama ada kebutuhan akan independensi dan klien. Yang kedua ada pentingnya struktur untuk memicu kompetensi. Dan yang ketiga ada meningkatkan risiko tuntutan hukum yang dihadapi auditor. Menurut PMK nomor 17 tahun 2008, struktur organisasi KAP adalah perusahaan, perorangan, dan persekutuan. Public Company Accounting Oversight Board atau disingkat menjadi PCAOB. PCAOB menetapkan standar audit tentang efektivitas, pengendalian internal, dan pengendalian mutu atas laporan keuangan perusahaan terbuka di USA. Juga melakukan inspeksi untuk menilai ketaatan pada aturan-aturan PCAOB dan SEC. Standar profesional serta kebijakan pengendalian mutu kantor itu sendiri. Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan atau disingkat menjadi Bapepam LK. Bapepam LK adalah badan pemerintah yang membantu menyediakan informasi yang andal bagi investor untuk membuat keputusan investasi. Selanjutnya ada Institut Akuntan Publik Indonesia atau disingkat menjadi IAPI. IAPI berwenang menetapkan standar dan aturan mengenai standar audit, standar kompilasi dan review, standar atestasi, dan kode etik lainnya. Selanjutnya ada standar audit yang berlaku umum. Yang pertama, prinsip akuntansi yang diterima umum atau GAAP adalah standar yang mengatur bagaimana peristiwa-peristiwa ekonomi dilaporkan. Contohnya, prinsip harga perolehan dan pengakuan pendapatan. Standar audit yang diterima umum atau GAAS adalah pedoman untuk membantu auditor memenuhi tanggung jawab profesionalnya dalam audit atas laporan keuangan historis. Standar audit ini biasa disebut dengan standar audit 10, yaitu terdiri dari 3 standar umum. Standar umum yaitu kualitas pribadi yang harus dimiliki oleh auditor. Dan selanjutnya ada 3 standar pekerjaan lapangan. Standar lapangan pekerjaan yaitu pengumpulan bukti dan aktivitas lain selama pelaksanaan audit yang sebenarnya. Dan selanjutnya ada 4 standar pelaporan. Standar pelaporan meliputi menyiapkan laporan mengenai laporan keuangan secara keseluruhan termasuk pengungkapan informatif. Lalu selanjutnya ada pengendalian mutu. Pengendalian mutu memastikan bahwa setiap KAP memenuhi tanggung jawab profesionalnya kepada klien dan pihak-pihak lain. Unsur pengendalian mutu mengadopsi standar internasional pengendalian mutu IFAC, independentasi, integritas, dan objektivitas. Manajemen kepegawaian dalam hal ini KAP memiliki hierarki yang khas untuk menjaga. Lalu kompetisinya terdiri dari asisten staf dengan pengalaman 0-5 tahun, manajer dengan pengalaman 5-10 tahun, partner dengan pengalaman lebih dari 10 tahun, penerimaan dan kelanjutan klien serta penugasan. Lalu kriteria penugasan. Sekian video dari saya mengenai penjelasan profesi CPA. Selanjutnya, di video selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai laporan audit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. This feels good right here.